Allahu 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 Allah. Babus sudasi, ini bab sudasi, bab 6 macam mau'izah. Wa fihi sab'a asyarata mau'izatan. Dan pada bab ini ada 17 kata-kata mau'izah. Sittani khabarani wal baqi asaran. Yang dua mau'izah itu adalah dua khabar dan sisanya ialah asar. Maqalatul ula, maqalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'uhunna gharibatun. Ada 6 perkara dia itu adalah yang aneh. Ini sering di-share mulu nih, yang aneh-aneh. Jadi akhir zaman. Ay ba'idatun 'anil munasabati, yakni yang aneh itu adalah jauh daripada kesesuaian. Fi sittati mawadi'al masjidu gharibun, berada dalam 6 tempat. Jadi yang aneh, yang heran yang ada pada saat ini, yang mungkin bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita pandang dengan mata kita, hal yang aneh, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi sudah memprediksi. Jadi sayatiz zaman, tanda-tanda akhir zaman itu sudah kelihatan. Inilah hebatnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi sudah memprediksi nanti suatu hari, suatu saat akan datang zaman di mana ada yang aneh, banyak yang aneh. Apa kata baginda Nabi? Yang pertama yang aneh itu adalah al-masjidu gharibun idza kana al-masjidu mabniyan fi ma baina qaumin la yusalluna, ay fi dzalikal masjid. Yang pertama, masjid itu aneh, masjid itu asing apabila ada masjid dibangun di tempat antara orang yang mereka tidak mau bersembahyang di masjid. Jadi sekarang banyak masjid dibangun miliaran, tapi di tempatnya nggak ada yang sholat, nggak ada yang mau ibadah, jauh dari masjid. Ini diprediksi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang masjid-masjid yang miliaran. Ada daerah ke sono tuh masjid sampai 2M, bahkan ada sampai 3M. Itu masjid doang, tapi isinya kosong. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi, yang aneh itu wal mushafu gharibun idza kana al mushafu mawdu'an fi manzili qaumin la yaqra'una fi, ay fi dzalikal mushafi. Kata baginda Nabi yang kedua yang aneh adalah mushaf Al-Qur'an. Aneh, mushaf Al-Qur'an itu asing. Idza kana al-mushafu, apabila ada mushaf Al-Qur'an itu mawdu'an, disimpan fi manzili qaumin, di rumah satu kaum, la yaqra'una fi, yang tidak mau membacanya orang-orang tersebut. Ai fi dzalikal mushafi, yakni pada mushaf itu. Jadi udah aneh nih zamannya. Ada lembaran-lembaran Al-Qur'an di rumah, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dikaji. Tapi alhamdulillah kita walaupun mungkin di rumah enggak, minimal seminggu sekali kita baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Jadi Al-Quran ini bahkan memberikan syafaat buat kita, Pak. Al-Quran memberikan syafaat, memberikan pertolongan buat kita nanti di yaumil qiyamah. Al-Quran yang kita baca. Apalagi kalau kita masih, bagaimana kalau saya belum bisa bacanya, belum tertil bacanya. Makanya walaupun cuma seminggu sekali, walaupun cuma 1 ayat 2 ayat kita pelajari, kita kaji bersama, kita pelajari bersama, minimal kita mau terus berusaha mempelajari Al-Quran.
bisa atau tidak, hafal atau tidak, mampu atau tidak kita bacanya, minimal kita berusaha untuk terus mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Nanti Allah yang berikan hidayah buat kita. Allah memberikan pertolongan kita dengan apa? Bacaan Al-Quran yang kita baca. Satu huruf yang kita baca, 10 kebaikan yang akan kita dapat. Amin ya Rabbal. Ini udah aneh kata baginda Nabi. Jadi aneh ada Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran dibaca di tengah-tengah orang yang sudah tidak mau mempelajari Al-Quran. Terutama di rumah-rumahnya. Ini tanda-tanda akhir zaman begini kata baginda Nabi. Makanya banyak musibah, banyak bencana alam dan lain sebagainya. Ini semua adalah teguran buat kita. Teguran buat kita bahwa kita diingatkan oleh Allah. Makanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Makanya yang terucap adalah Al-Quran. Ayat-ayat yang terucap, ayat-ayat yang tercipta. Ayat yang terucap adalah firman Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang tercipta adalah semua yang ada di alam dunia ini. Al-Quran ini ayat-ayat yang tercipta, yang terucap, kalamullah, ucapan Allah. Makanya mudah-mudahan kita diselamatkan dengan Al-Quran yang selalu kita kaji, kita pelajari, kita baca, dan mudah-mudahan Al-Quran menyelamatkan kita semua. Kemudian kata baginda Nabi yang aneh, wal Qur'anu gharibun idza kana mahfuzan. Al-Quran itu aneh apabila ada Quran itu dihafal fi zawfil fashikin, di dalam hati orang-orang fasik, ay fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi, yakni di dalam hati orang-orang yang meyakini kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi, dan menyaksikannya tetapi dia tidak mengamalkan kepada isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Nih, Al-Quran hafal tapi tidak diamalkan apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Makanya Al-Quran ini begitu luar biasa, Pak. Al-Quran ini ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1000 ayat perintah Allah, 1000 ayat larangan Allah, 1000 ayat ancaman Allah, 1000 ayat janji Allah, 1000 ayat amsal, 1000 ayat nasyih mansub, 100 ayat nasyih mansub, 500 ayat halal haram, tuh 66 ayat zikir, istighfar dan doa, 1000 ayat perintah larangan, janji Allah, amsal, akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasyih mansub, tuh. Kemudian 66 zikir, istighfar dan doa. Jadi jumlah Al-Quran semua 6.666 ayat, 114 surat dan 30 juz, lengkap semua isinya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada larangan Allah, di dalam Al-Quran ada janji Allah, di dalam Al-Quran ada ancaman Allah, di dalam Al-Quran ada cerita semua riwayat dari baginda Nabi, para Nabi, para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua lengkap di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran ada zikir, tasbih, istighfar dan doa. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Ma faradta fil kitab, kata Ibnu Abbas, tidak ada satupun yang terlewat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi lengkap Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dikumpulkan daripada empat yang kitab Injil, Taurat, Zabur, dikumpulkan semua di dalam Al-Quranul Karim. Mazmu'atun fil Quran, semua dari kitab-kitab Injil, Zabur, Taurat dikumpulkan di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran dikumpulkan lagi mazmu'atun fil Fatihah, dikumpulkan Al-Quran itu di dalam isi dalam suratul Fatihah. Kemudian dari suratul Fatihah mazmu'atun fil basmalati, dikumpulkan lagi di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mazmu'atun fi ba'iha, dikumpulkan di lafaznya ba Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumpul semua ayat Al-Quran ada di dalam lafaznya ba Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ba-nya doang itu bisa mengumpulkan semua ayat Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran. Makanya
Al-Quran ini jangan sampai kita tinggalkan. Al-Quran ini jangan sampai kita tidak baca. Bahkan kata baginda Nabi memprediksi orang hafal Al-Quran tapi fi zaufil fasik, di dalam hatinya menjadi orang fasik. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada dalam satu riwayat Imam Hasan Basri ketika melewati satu pasar di kota Basrah. Imam Hasan Basri ini pernah melewati satu kota Basrah. Ketika melewati, Imam Hasan Basri bertemu dengan salah seorang pemuda, orang yang sudah ibadah. Dia sudah sering sujud, dia sering ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Kemudian bertanya seorang pemuda ini kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, aku ingin bertanya kepadamu. Aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, aku sudah munajat kepada Allah, aku jalankan perintah Allah, tapi kenapa doa-doaku tidak pernah diijabah? Tapi doa-doaku kenapa tidak dikabulkan sampai detik ini?" Kata seorang pemuda bertanya kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini golongan seorang ulama sufi yang golongan daripada sahabat-sahabat Nabi. Imam Hasan Basri. Sampai Imam Hasan Basri ketika ditanya seorang pemuda tersebut, "Kenapa doa-doa saya tidak dijawab? Padahal Allah janjikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya akan kukabulkan," kata Allah. "Kenapa aku sudah taat, aku sudah jalankan perintah Allah, aku sudah berdoa kepada Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan oleh Allah?" Imam Hasan Basri cuma tersenyum. Tapi dijawab sama Imam Hasan Basri. Apa kata Imam Hasan Basri? "Engkau beribadah, engkau taat, engkau jalankan perintah Allah, engkau tinggalkan larangan Allah, tetapi hatimu mati." Kenapa bisa menjadi hatimu menjadi mati? Qara'tumul Qur'an walam ta'maluna bihi. Disebabkan hati menjadi mati, hati menjadi kosong, engkau jalankan perintah Allah, engkau tinggalkan larangan Allah, engkau taat kepada Allah. Setiap waktu, setiap hari kau berdoa munajat kepada Allah, tetapi engkau lupa Quran yang engkau baca tapi tidak pernah engkau amalkan. Qara'tumul Qur'an walam ta'maluna bihi. Al-Quran dibaca tapi tidak pernah diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lupa dengan Al-Quran. Jalanin cuma hatinya apa? Fi zaufil fasik. Hatinya menjadi fasik, menjadi ria. Dibaca Al-Quran kemudian ria, menjadi sombong. Ini kemudian tidak diamalkan apa yang ada di dalam kandungan isi Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, dan Al-Quran bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Apa yang menyebabkannya? Kalau kita benar-benar membaca Al-Quran, kemudian kita amalkan isi dan kandungan dalam Al-Quranul Karim, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Kalau kita cuma membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Ini yang menyebabkan hatimu menjadi kosong sehingga doa-doamu tidak diijabah. Ini yang menyebabkan hatimu menjadi mati sehingga doa-doamu belum dikabulkan oleh Allah. Makanya berdoa kita harus penuh dengan keyakinan. Jalanin perintah. Cuma jangan banyakkan sujon kepada Allah. Kita kadang-kadang banyakkan sujonnya sama Allah. Doa mau berdoa, sampai nangis-nangis keluar air mata. Lagi cantengan kali. Berdoa tiap malam, sujud tiap malam sampai jidat udah hitam. Belum dikabul-kabulin juga doa. Mana nih doa? Akhirnya apa? Putus asa. Udahlah nggak sholat lagi. Apalagi sholat malam. Udahlah males. Apalagi riyado. Waduh, dari riyado 40 hari, 40 malam. Udah setahun riyado kagak dikabul-kabulin doa. Masih begini-begini aja. Enggak dikabulin doa kita. Bukan tidak dikabulkan doa kita. Yang namanya doa pasti dikabulkan oleh Allah.
Makanya ada doa yang dikabulkan oleh Allah di dunia, ada doa yang dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat. Ad-du'a'u ajilan wa ajilan. Tuh. Doa yang dikabulkan di dunia, entah itu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti dikabulkan di dunia. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, nanti di akhirat dikabulkan. Misalkan kita minta keberkahan, ya Allah saya minta ini, di dunia nggak dikabulkan sama Allah, nanti di akhirat dikabulkan. Gimana cara mengabulkan doa ketika kita nanti sudah di akhirat, sudah meninggal dunia? Turun kepada anak keturunan kita. Kita punya anak, doa kita turun ke anak kita, nggak sampai ke anak kita, turun nanti ke cucu kita. Terus doa itu akan turun, pasti akan sampai. Kalaupun tidak dikabulkan dengan anak keturunan kita, kita pasti akan diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi doa mah jangan putus asa kita. Makanya hati kita tuh harus diyakinin dulu. Semuanya harus dengan ilmu, semuanya harus diyakinkan ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika doa tidak dikabulkan oleh Allah, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu nabi. Menjadi hati mati, doa kita nggak dikabulkan karena hati kita yang kosong, hati kita mati. Bahkan kata Imam Hasan Basri, ya karena Quran yang kita baca tidak pernah kita amalkan. Tidak pernah kita kaji apa yang tersurat dan apa yang tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Itu harus kita amalkan. Kita pelajari, oh Al-Quran melarang begini, Al-Quran merintahkan begini, oh isi daripada Al-Quran seperti ini. Makanya kenapa kita selalu kaji Al-Quran ini nggak banyak-banyak, 1 ayat 2 ayat, minimal apa? Minimal kita tertib dulu bacaannya. Nanti kalau udah kita tertib bacanya, tajwidnya sudah rapi, makharijul hurufnya sudah rapi, nah barulah tuh kita pelajari, kita kaji isi yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quranul Karim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tertib dan rapi. Itu kita dianjurkan, diperintahkan sama Allah, baca Al-Quran dengan rapi. Makanya malam Selasa ada qori nih, guru kita Ustaz Sanusi. Pelajari, nggak apa-apa. Kita sambil belajar tajwidnya, makharijul hurufnya, kemudian kita nadanya, gitu. Tawasihnya kita pelajarin. Ayo kita sedikit demi sedikit, nanti dipelajarin, kita kaji sedikit demi sedikit apa yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quranul Karim. Kita pelajari isinya. Makanya jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita menjadi orang yang fasik. Ketika ada Al-Quran di rumah kita, ketika kita baca Al-Quran, tetapi hati kita kosong, hati kita menjadi mati karena kita membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, baik itu yang tersirat maupun tersurat di dalam kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi udah prediksi luar biasa, Pak. Nabi sudah memprediksi Al-Quran ini orang banyak hafal Al-Quran tapi tidak mau diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Padahal sudah jelas semua dikumpulkan di dalam Al-Quran, semua dikumpulkan di dalam huruf lapatnya daripada baknya Bismillah. Itu semua terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kata baginda Nabi, wal mar'atul muslimatu salihatu ayil muti'atu lillahi walir rasulil muhsinatu lil umur. Dan perempuan yang beragama Islam yang salihah itu, yakni yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang berbuat baik terhadap segala urusan. Gharibatun fi yadi rajulin jalimin, adalah aneh, asing, berada di tangan laki-laki yang zalim. Ai iza kanat fi asmati zaujin mujawizin 'anil haqqi ilal batil. Apabila ada perempuan itu bersuami seorang laki-laki yang melampaui batas dari yang benar, yang hak kepada yang batil, sayil khuluqi, yang buruk budi pekertinya,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ila ahsanukum akhlaqan al-muwaddi'una aknafal ladina yalafuna wa yu'lafuna. Orang yang paling dicintai di antara kamu olehku ialah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu, yang lembut perangainya serta dermawan, yaitu orang-orang yang ramah dan yang disenangi mereka itu. Wa husnul khuluqi ayyakuna sahlal arikati layyinal janibi taliqal wajhi qalilal fawri tayyibatal kalimah. Dan baik budi pekerti itu ialah orang yang ada orang itu yang lemah lembut akhlaknya, yang ramah tamah, yang berseri-seri, yang sedikit baik marahnya, yang sopan perkataannya. Artinya sudah aneh, kata baginda Nabi. Aneh zaman sekarang ada seorang perempuan dipinang dengan seorang laki-laki, bertemu dengan seorang laki-laki, suaminya soleha, perempuan istrinya, tetapi lakinya tidak soleha, tidak baik budi pekertinya. Bahkan sebaliknya, kata baginda Nabi, ada seorang wanita yang bersuami tapi masih banyak lelaki yang senang kepada wanita tersebut. Na'udzubillahi min. Banyak kita kadang-kadang kan ngelihat rumput tetangga lebih cakep katanya. Lebih subur. Wah, ada ngeliriknya, apalagi Bang Din lirikannya. Ariel Peter Pan, Ariel Noah. Masya Allah. Apalagi makmun, bawa kiri kanan melihatnya, licin. Ini udah aneh zaman. Jadi zamannya, kata baginda Nabi, ini baginda Nabi yang prediksi. Baginda Nabi sudah memprediksi ada seorang suami, ada seorang istri yang bersuami, kemudian istri itu banyakkan melirik laki-laki lain. Ada yang seorang suami yang beristri, kemudian suami itu pun melirik wanita yang lain. Tuh, makanya mudah-mudahan mata kita, hati kita, perbuatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan yang jomblo nggak bagian. Jadi ini udah tanda-tandanya akhir zaman, tanda-tandanya aneh, kata baginda Nabi. Aneh zaman sekarang. Seorang wanita yang soleha bertemu dengan laki-laki yang budi pekertinya tidak baik. Laki-laki yang soleh bertemu perempuan yang tidak baik. Ini sudah aneh zamannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati kullu hayyin layyin sahlin talqin. Ahli surga itu ialah setiap orang yang lemah, yang ramah, yang lemah lembut akhlaknya. Warrajulul muslimus salihu gharibun fi yadim ra'atin radiyatin. Yang berseri-seri dan laki-laki muslim, ini kata baginda Nabi, laki-laki muslim yang soleh itu adalah aneh, berada di tengah perempuan yang hina, yakni apabila ada laki-laki dalam bergaul berumah tangga dengan istri yang rendah, fil hasabi haqirati fin nasabi, dalam keturunannya lagi hina dalam nasabnya, sayyiatil khuluqi, yang buruk akhlaknya. Qala ba'dul bulaghai, berkata sebagian ulama ahli balaghah, al hasanul khuluqi min nafsihi fi rahati wan nasu minhu. Orang yang baik akhlaknya dari dirinya sendiri berada dalam ketenangan dan orang-orang lain daripadanya berada dalam keselamatan. Wasai'ul khulqun nasu minhu, dan orang yang buruk akhlaknya orang-orang lain fi bala'i wa huwa min nafsihi fi ana'in, daripadanya berada dalam ujian dan dia itu dari dirinya sendiri berada dalam kepayahan. Sama sebaliknya, laki-laki yang soleh bertemu istri yang akhlaknya buruk, ini semua adalah tanda-tanda yang aneh. Makanya mudah-mudahan istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita bisa menjaga amanah anak-anak kita, istri kita bisa menjaga amanah harta kita, dan istri kita menjadi istri yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Idza kana mukin wal alimu gharibun, yang kata baginda Nabi yang aneh kemudian, wa'al alimu gharibun idza kana mukiman baina qaumin la yastami'una ilaih. Dan orang alim, orang yang berilmu itu aneh apabila ada dia bermukim di tempat tinggalnya,
antara kaum yang tidak mau mendengarkan para ulama tersebut. Ay la yulquna sam'a ila hadisi, yakni mereka tidak menghadapkan pendengarannya kepada perkataan ulama tersebut. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim ay haula'il qaumil ladzina la yusghuna ila kalamil alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada mereka itu, kepada kaum, ialah orang-orang yang tidak mendengarkan kepada perkataan orang alim, orang yang berilmu. Yaumal qiyamati nazara rahmah, pada hari kiamat dengan penglihatan kasih sayang Allah. Wa yahtamilu ay yarji'ad dhamiru ilal mazkurina awwalan wa humul ladzina lam yusallu fi dzalikal masjid. Dan boleh jadi kembali dhamir itu kepada orang-orang yang telah tersebut di permulaan tadi. Mereka itu ialah orang-orang yang tidak mau sembahyang di masjid dan tidak mau membaca dalam Al-Quran, mushaf-mushaf Al-Quran, dan yang keluar daripada perintah Allah. Wasayul khuluqa minar rajuli wal mar'i wal man lam yattabi kalamal alim, dan orang yang buruk akhlaknya dari laki-laki dan perempuan, dan orang yang tidak mengikuti kepada perkataan orang-orang alim. Ini udah aneh kata baginda Nabi. Kata baginda Nabi, aneh orang alim yang sudah tidak didengar perkataannya, ulama tidak didengar ucapannya. Jadi udah banyak orang yang sudah tidak mau dengar ucapan para ulama, para habaib, para guru, para orang-orang alim, para orang-orang yang memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya sudah tidak didengar. Padahal kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditengok sama Allah pada hari kiamat orang yang benci kepada ulama, orang yang tidak mau mendengarkan perkataan ulama, orang yang menoleh kepada para ulama. Tidak akan dilihat, bahkan tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dimasukkan ke dalam surganya Allah, ditengok sama Allah aja tidak akan ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya muliakan guru-guru kita, muliakan ulama-ulama kita, muliakan para habaib, dan mudah-mudahan dengan memuliakan para ulama kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memuliakan ulama sama memuliakan baginda Nabi. Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan para ulama, yang cinta kepada ulama, yang takjim kepada ulama, orang yang memberikan ilmu, maka dia sama dengan mencintai baginda Nabi dan dicintai oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dicintai Nabi, mencintai ulama, faqad akramallah, maka Allah pun akan mencintai orang-orang yang mencintai ulama. Fama'wahul jannah, maka orang yang mencintai ulama, takzim dengan ulama, kemudian dia menghormati ulama, cinta kepada ulama, mendengarkan perkataan-perkataan ulama, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Qur'an yang kita baca mudah-mudahan bisa kita amalkan. Al-Qur'an kita yang di rumah mudah-mudahan bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa baca walaupun seayat dua ayat. Jangan cuma nungguin nanti bulan Ramadan. Ramadan juga belum tentu kita hatam. Ramadan paling seayat, apalagi tenggorokan kering ya. Udah jauhnya udah. Ya, Ramadan. Saya mah nanti dah bulan Ramadan pokoknya hatam. Dari Fatihah sampai dari juz 1 sampai 30 pokoknya hatam. Juz 1 sampai 30. Paling yang datang juz Al-Buqat, juz Mangga, mau maghrib. Habis sudah. Makanya kita pelajari Al-Qur'an. Nggak usah nungguin nanti bulan Ramadan nih kita satu ayat, misalkan zuhur satu ayat, asar satu ayat, maghrib satu ayat, atau minimal dalam 5 waktu satu ayat kita baca. Insya Allah nanti akan memudahkan lisan kita ketika nanti kita masuk ke dalam kubur, ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, ketika nanti sudah masuk kita ke liang lahat, maka pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir mudah-mudahan Allah pastikan lisan kita
untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dipertanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Amin ya robbal. Jadi Al-Quran yang kita pelajari, kita kaji, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah, keluarga dan istri anak-anak kita mudah-mudahan juga selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selalu tanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan kita, karena nilai akhlak adalah yang paling utama. Ketika akhlak sudah ada di dalam diri kita, maka Allah pun akan berikan ilmu kepada kita, sehingga ilmu yang semua kita pelajari akan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma bihaqqil Fatihah وسر الفاتحة بشفاعة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة والسلامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.